sangat memungkinkan Makassar menjadi kota metaverse. Yang penting dimulainya cuma satu, yaitu edukasi. Edukasi menjadi kata kunci tidak hanya di Makassar, tidak hanya di Indonesia, tapi di semua global market untuk setiap kota bisa masuk ke metaverse. Metaverse bukan dimiliki oleh satu orang. Metaverse itu merupakan fundamental internet yang lebih dahsyat daripada konsep consumerisme yang akan dimiliki oleh masyarakat banyak. Edukasi adalah entry awal metaverse. Semakin mengerti, maka akan terciptalah anak-anak generasi berikut yang menjaga platform metaverse tersebut. Kalau itu nggak dilakukan, itu akan sangat sulit dalam membangun sebuah metaverse ekosistem. Sebab ekosistem metaverse tidak hanya online, tetapi offline juga. O2O-nya harus jalan. Nah, kota mana yang bisa handal setelah itu adalah kota yang sudah ready platform data. Kita seperti Makassar. Makanya penting sekali edukasi dimulai dulu. Anggaran ini masuk di visi misi kami di program strategis. Yang pertama adalah pembuatan infrastruktur software smart city. Kita punya anggaran, nanti besarnya nanti kita konsultasikan sejauh mana kita akan mengikuti hal-hal yang fundamental dulu. Karena baru sebentar malam kita akan melihat respon SKPD. Kesehatan mau bikin apa? Pendidikan mau bikin apa? Pelayanan publik mau bikin apa? Dinas sosial mau bikin apa? Inilah yang kita ingin dengar sebentar malam. Tapi yang jelas platform budgetingnya ada di pembangunan infrastruktur smart and software and smart city, sistem IT kita. Yang kedua, dasar pembiayaan kita juga masuk pada pembangunan city branding. Metaverse adalah salah satu strategi yang paling baik dan cepat untuk membangun city branding kita. Bagi siapa kota yang mempunyai city branding yang kuat, maka dia akan menjadi magnet yang kuat. Bagi siapa kota yang punya magnet yang kuat, maka ekonomi akan tertarik di sini. Kita akan ukur nanti dalam pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi kita. Kita sekarang 4,47% dari minus 1,27% dengan tingkat inflasi sekitar hampir 3%. Kita bangkit 5,7%. Dan insya Allah dengan metaverse akan memperbaiki itu. Jadi anggarannya jelas, visi-visi kami jelas. Mengenai publik, karena ini barang baru, sama tadi disampaikan beliau, waktu internet muncul, lebih banyak yang menolak internet daripada menerima. Itu biasa dalam hal baru. Sekali lagi, karena ini hal baru, maka yang kita utamakan adalah pendidikan tentang metaverse seperti hari ini. SD, SMP, swasta negeri, hampir 200.000 anak-anak hari ini menonton. RT RW, walaupun mereka bukan lagi millennials, tetapi mereka juga menonton sebagai bahan untuk pengetahuan. Contoh, metaverse merubah budaya kita seperti tadi. Ternyata avatar itu bisa menggantikan kita dari perilaku kita yang bisa di-scan daripada perilaku kita di media sosial, dan akan dikelola oleh artificial intelligence yang mengolah itu bersama dengan teman-teman. Kenapa tiba-tiba sepak bola terus muncul di HP ku? Padahal yang algoritma itu bekerja. Kebetulan kita pergi nonton sepak bola, di location service-nya kita ketemu di situ, langsung dikirim kita gambar-gambar seperti itu. Makanya kalau mau dilihat perilaku kita, lihat di Instagramnya kita. Jadi kalau banyak makhluk halus di situ, berarti kita sering berinteraksi dengan makhluk halus. Kira-kira begitu. Itu namanya artificial intelligence. Seperti tadi penilaian CRC terhadap kondisi pelayanan publik. Itu dasar-dasar metaverse. Bahwa metaverse itu real data yang bisa dilihat di virtual verse-nya, di dunia virtual yang 3 dimensi. Jadi tinggal kita mentransformasikan data-data tadi dalam kenyataan yang bisa kita lukiskan dalam ekosistem tadi.
Jadi misalnya tadi pelayanan publik di Talok, dilihat ke Talok, di mana dari empat yang dinilai, ya di mana? Bahkan kalau putus apa prodesnya di situ. Jadi semua nilai scoring itu bisa dibagi sampai orang per orang. Jadi semua berbasis data. Jadi Metaverse, Kota Metaverse ini kita tunjukkan sekaligus mengupdate big data kita, termasuk menghormat kembali big data kita. Jadi sekalian, makanya ini kerja keras teman-teman media, perlu pengawasan teman-teman media. Intinya tadi edukasi.